Ada suaraku. Yuk. Nah, apa kan bisa. Gila muter-muter banget. Ini kayaknya kita di sini cocok deh. Iya. Bagus kan sudah pemandangannya. Bagus Oh, dong. Bagus. Duduk aja. Bagus, Re. Nah, teman-teman, kita ada di lokasi wisata yang ada di Kota Probolinggo. Di belakang sini itu bisa teman-teman lihat Gunung Bromo, ya kan? Di belakang. Kalau teman-teman kira kita ada di Korea, annyeong, bukan di Korea. Salah. Aigo. Annyeong gitu. Kan bukan di Korea. Dan itu kalau yang belum pernah ke Semeru, itu Semeru tuh kelihatan banget dari sini. Bromo, Semeru, Terus Sosit gitu. ini tempatnya namanya Pundak Lembu atau Pundak Lembu. P30. Ini pundak lembu, ini pundak lutut kaki gitu. Kurang-kurang ini. Ya, hari ini seperti biasa. Ya. Akhir pekan kita senantiasa membicarakan buku. Dan sudah ada satu buku yang kita bawa untuk pendakian ini. Kita mau diskusikan ini dia. Tada! The Devil and Miss Prim. Devil and Miss Prim. Si Iblis dan Miss Prim. Nah, ini kalau nanti Nita yang akan bahas bagaimana ceritanya, aku sampaikan dulu identitas Ada buku. tugasnya apa? Ya, aku tugasnya nanti membahas nih. Aku sudah baca kok sungguhan. Cuman kan buku lama, gitu. Aku lupa deh. Gitu. Ahli bahasanya Rosi L. Simamora, terbitan Jakarta September 2005. Tetap ya Gramedia Pustaka Utama ya. Dan kalau misalkan punya Pak Paulo Coelho, dia sudah terbit tahun 2000. Judulnya O Demonio e a Senhorita Prim. Senhorita. Senyorita. Iya, Senhorita. Gitu. Senyorita. Nah, sekedar sinopsis. Nih, kalau di halaman belakang ada seorang laki-laki asing. Tiba itu di Viskos. Ini kota asli atau Nama desa, fiksi? nama desa. Gitu. Ntar cari di Google ya. Ia menganggap desa terpencil yang nyaris hancur itu tempat yang sempurna untuk mencari jawaban yang dicari. Nah, ini juga yang membuat kita, kita diskusikannya di pedesaan deh kayak sekarang gitu. Ini pegunungan BTW guys. Yaitu Pedesaan banget. Yaitu apakah pada hakikatnya manusia itu baik atau jahat sih? Nah, untuk membuktikan jawabannya, orang asing itu bertekad untuk mengerahkan segenap kelihayannya. Namun dia membutuhkan seseorang untuk menolongnya. Maka dia tuh milih Santal. Jadi si yatim piatu, miskin Della yang... Concita bukan? Della Concita. Iya, Santal Della Concita, penyiar ya. Dia sudah tumbuh ya sekarang menjadi news anchor. Bukan guys? Jadi si yatim piatu itu ingin meninggalkan Viskos. Tawaran orang asing itu akan mengubah hidup Santal selama-lamanya. Namun sebagai gantinya, dia harus mengkhianati nilai-nilai yang diyakininya. Pokoknya dia dilanda perang batin yang terjadi dalam manusia. Siapa yang menang? Si malaikat atau iblis, si gadis atau keinginan-keinginan batinnya, seperti itu. Nah, gimana nih? Ini diskusinya soal apa sih? Jadi kalau buku ini tuh buku favorit saya banget. Jadi saya baca ini tuh udah bolak-balik. Wow, Iya, serius? serius. Bacanya bolak-balik? Bolak-balik. Oh iya, mau. Suka dulu beli sendiri nih, ini punya Kak Stebi ya, kalau punya saya nggak tahu. Dikasih sama teman kos. Covernya pink. Covernya kayak gini, Oh, ini kayak gini ini, terus jadi kan cantik gitu kan. Aku tuh waktu itu tuh lihat-lihat, terus dibilang bawa ambil aja nih gitu, baca bagus kok gitu. Oh ya udah, nggak ngerti sama sekali siapa Paulo Coelho siapa gitu. Baru setelah baca ini, terus kok suka gitu karena dia tuh filosofis tapi dibikin bercerita. Jadi nggak yang filosofis tapi kayak menggurui ataupun berat banget Gitu ya. beralur. Jadi kitanya sendiri ikut berada di dalam, kita sendiri belajar dari sini tapi nggak berasa diguruin karena kita
mengambil hikmahnya sendiri gitu. Kita diberi pilihan sendiri ya. Nah, kalau si yang ini ya, Devil and Miss Prim ya, kan ada juga Kuelho yang lain-lain ya, kayak yang apa Ksatria Cahaya. Terus yang lain selain ini sama Ksatria Cahaya juga ini Di Alchemist. Di Alchemist tuh juga bagus. Oke, kembali lagi ke The Devil and Miss Prim. Ya, tapi sebelumnya kamu tahu nggak ini kalau ini tuh trilogi. Nggak tahu. Oh iya, tahu. Jadi ada 3 gitu. Sungai. Ya, In the River Piedra I Was Set and Down itu dari Mazmur, tahu nggak sih? Oh gitu. Iya kan 133 kalau Iya. nggak salah. Terus ini Veronica Yang satu Decided to Die. Belum, yang Veronica belum baca. Itu dia gila gitu, ditaruh di rumah sakit gila. Nah itu juga dikasih pilihan mau sembuh atau enggak. Kan lingkungannya gila tapi dia enggak. Kayak gitu. Iya, sama ya jadi ya. Intinya sama sih. Jadi kalau misalnya ceritanya tuh, ini tuh ada seorang pria tuh ya. Lupa namanya saya tuh. Pria miskin, Mr. X. Enggak miskin dia. Dia nggak miskin. Jadi dia tuh punya kayak pergolakan batin. Sebenarnya kejahatan sama manusia tuh emang lahir baik atau emang setelah dilahirkan baik. Karena dia ada ceritanya kalau misalnya di Alkitab kan setelah dia lahir baik nanti dia jadi jahat. ya Keinginan terinfeksi daging. oleh kejahatan, akhirnya ya udah yang namanya manusia tuh lahiriahnya adalah jahat. Iya. Dia nggak tahu nih Ilalang. mana mau ngobrol dulu boleh, saya beri waktu, silakan. Iya. Apa mau nyanyi? Ilalang Ilalang. bertanya pada rumput yang bergoyang gitu. Iya, epic ya dia. Terus. Gitu, wow, semakin hot dan hot ya guys. Iya. Jadi dia si pria ini pergolakan batinnya itu kan penasaran banget nih. Nah akhirnya untuk membuktikannya dia kayak bikin social eksperimen Ya. ke desa yang namanya Viskos. Di awal cerita kita dia memilih si seorang Chantal ini cewek. Untuk membantu dia cari tahu. Aku nih penasaran nih. Nah dia bilang aku punya emas, entah duit ya gitu, banyak banget, dititipin ke si Chantal ini gitu. Jangan sampai warga tahu, nanti biar aku yang kasih tahu. Nah kayaknya kita ngiranya tuh si bapak ini adalah ngetesnya tuh yang jadi social eksperimennya adalah seluruh warga desa. Iya. Dia gimana dia mencoba untuk mendapatkan emas ini. Ada yang emang berjuang baik, ada yang nyolong. Ada yang rumor si bapak ini tuh Iya, kayak bikin pencuri rumor, kayaknya ya gitu. pencuri ini. Ya gimana kalau itu ternyata dia abis ngebunuh orang tuanya terus itu adalah harta Gonogini Iya, gitu. iya. Kita Kalau ngiranya ngebunuh gitu. orang ketua itu harta warisan. Kalau Gonogini sama istri. Ya, begitu maksudnya. Terus. Terus habis itu ternyata bukan. Di sini yang jadi sosok sosial eksperimennya adalah si Chantalnya nih, si ceweknya ini. Karena dia yang dia diberi pengetahuan baik dan buruk. Iya, kan? iya. Jadi Kalau di kota itu kayak gini gitu. iya, di kota begini kan dia di desa dan dia tuh udah capek dengan kehidupan desanya, dia tuh udah tertekan gitu. Kerjaannya dia tuh kan kalau nggak salah ya, selain di bar itu di bar yang tempatnya si bapak itu mampir, dia tuh ngerawat orang-orang jompo gitu. Kayak Tabita. Jadi dia udah kalau aku dapat emas itu nanti aku kawinin. Bukan emas itu ya maksudnya, gold. Maksudnya gold. Gold maksudnya. Jadi kalau aku bisa keluar dari sini, ntar aku bikinnya tuh dia udah Punya bikin planning. Tapi kalau misalnya enggak, berarti aku berbuat baik kan gitu. Tapi aku tetap hidup di sini sampai tua gitu. Sampai Cuman hatiku metong akan gitu. ya gitu. Ya gitu. Jadi ternyata pergolakannya tuh bukan di seluruh warga rakyatnya, tapi si Chantalnya sendiri. Nah disitulah ada nilai-nilai yang diajarkan yang mau disampaikan sama Bapak Paulo Coelho gitu. Kalau ya manusia itu sendiri gitu-gitu. Benar-benar. Ini kayak yang kemarin ini tema ibadah gerakan pemuda, kehendak bebas manusia. Jadi ada filsuf yang paling ngetren kalau berbicara soal kehendak bebas itu namanya Voltaire. Voltaire. Bukunya ada Candice, macam-macam kayak gitu. Jadi sama
manusia itu pada hakikatnya kamu sudah dikasih senjata gitu loh, akal, budi, terus iman, pengharapan, kasih, cailah. Nah, Akal Budi Susanto. tapi ya Tuhan juga nggak akan melarang-larang, kan sudah dikasih senjata. Terserah kamu senjatanya mau dibuat untuk kebaikan atau kejahatan, ya terserah diri kamu. Jadi kayak semacam feedback sebab akibat. Ketika kamu memilih yang buruk, ya akibatnya buruk. Ketika kamu memilih yang baik, akibatnya baik gitu. Ya sama di buku ini juga ada quotes-nya tuh yang terkenal. Dulu tuh seingat saya, pokoknya suka banget quotes ini buat pegangan. Jadi yang namanya kejahatan dan kebaikan itu berjalan berdampingan, sama-sama crossing satu orang, sama-sama melewati kita. Tinggal kitanya aja nih, kan kita udah tahu itu jahat itu baik gitu. Dan tinggal kita aja memilih mana yang mau tetap. Nah nih, karena kamu paling suka sama buku ini, masa kamu nggak bisa menilai kelemahan buku ini nih? Kira-kira kekurangannya di mana nih? Yaudah, ini perfect for me. Nggak, emang sesuka itu, secinta itu, secinta itu. Oh my 5 God, ya gila, nilainya gila, ya gila. Bang? Cuman di alih bahasa translate-nya aja gitu. Karena kan tadi nanya Paulo Coelho orang mana gitu. Jadi meskipun cinta saya nggak tahu Mr. Paulo ini orang mana. Ini Mayangan. Oh, sebelahnya enggak ya. Jadi Mayangan depan benteng. Translate-nya nggak sekali ternyata kan gitu. Terus buku ini juga saya belum sempat baca yang bahasa Inggrisnya. Kecuali yang pernah itu The River sama The Alchemist. Tapi versi bahasa Inggrisnya PDF sih. Bagus sih, maksudnya runtut dan menggatuk-gatukkan satu kalimat dan mudah itu bahasa Inggrisnya. Gitu. Kalau misalnya yang ini itu ada yang kayak rodok makso gitu loh. Itu kayak bukan budaya perbahasaan Indonesia gitu. Tapi ya kalau kita kayak ambil satu dapat aja. Ya. Nah, kalau misalnya siapa yang cocok untuk baca ini? Sebentar. Gila. Karena sini nggak ada orang lain, ya aku ngomong sama rumput. Harus ada action kan, gimmick. Padahal Bagus, nanti dipotong. bagus untuk semua usia, semua semua masa kehidupan. Karena ini tuh sangat netral kan, gitu, bisa mengajarkan kita bagaimana pegangan hidup, bagaimana menjalani hidup lebih terbuka lagi, gitu. Termasuk anak-anak juga bisa. Termasuk anak-anak bisa, kalau misalnya mama muda itu mau ceritain ke anaknya bisa aja, tapi diceritain kan nggak mungkin dong dede bayi terus habis itu baca gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi ceritain, bagus lah pokoknya, bener-bener bagus untuk apalagi yang kalau yang suka quotes tapi ini quotes versi filsuf gitu. Bukan yang nanti kita cerita gitu kan, lebih simpel dan itu emang bahasanya asli kita gitu. Kalau misalnya ini emang mungkin terasa beratnya itu karena itu translate-nya beberapa kali. Nggak langsung diterjemahkan dari bahasa asli yang senyorita tadi. Senyorita Chantal. Ya udah, ini nggak terasa kita tuh sudah kayak 3 jam berjemur ya. Terus melontok maring ini guys, oh my god, gosong. Suatu pengorbanan tersendiri. Terima kasih teman-teman buat menyaksikan channel YouTube ini, dan kita akan kembali dengan bahasan buku lainnya, tentunya di tempat-tempat yang berbeda. Bye bye.